Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat dengan mudah melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Beberapa materi yang lalu kita sudah mengkaji bahwa perintah berlomba dalam kebaikan itu bukan sebatas menjadi orang baik, tapi harus menjadi orang yang terbaik. Karena lomba itu harus jadi juara. Karena itu Allah terus memotivasi kita agar yang kita lombakan itu kebaikan, bukan kejelekan, bukan maksiat, bukan lomba kebohongan, bukan lomba korupsi, bukan lomba nepotisme, bukan lomba-lomba yang jelek lainnya. Nah, Bapak Ibu, maka fastabiqul khairat itu punya hubungan dengan fitnah akhir zaman. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu punya hubungan dengan fitnah akhir zaman. Agar apa? Dengan fastabiqul khairat, fitnah akhir zaman itu bisa diminimalisir. Sudah ada fastabiqul khairat saja, yang namanya fastabiqus sayiat itu dominan. Apalagi tidak ada fastabiqul khairat. Sudah diperintahkan ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu ternyata amar mungkar nahi ma'ruf itu tetap dominan. Apalagi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada fastabiqul khairat. Tentu fitnah akhir zaman, kejahatan itu semakin dominan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang 2 kali perintah fastabiqul khairat itu. Pertama di dalam surat Al-Baqarah 148 dan yang kedua Al-Maidah ayat 48. Al-Quran memberi pedoman tegas agar umat Islam tidak sekedar bersikap pasif melainkan aktif menghadapi fitnah dengan cara fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan dari berbagai fitnah adalah dengan menguatkan iman melalui amal nyata yang disebut dengan amanu wa amilus sholihat. Dalam konteks akhir zaman, fastabiqul khairat memiliki urgensi strategis. Untuk apa? Ini Bapak Ibu. Jadi fastabiqul khairat itu sebagai benteng spiritual. Apa wujud benteng spiritual itu? Yaitu amal kebaikan. Amal kebaikan itu melindungi hati dari keraguan, melindungi hati dari subhat. Subhat itu mudhabdhabin, ya. Jadi maju mundur gitu. Tidak ada ketetapan hati dan tipuan fitnah. Jadi fitnah ini semakin mengglobal, maka benteng spiritualnya adalah fastabiqul khairat. Yang kedua sebagai kontrol sosial.
Jika masyarakat sibuk dengan amal kebaikan, mereka terhindar dari pertikaian, perpecahan, dan kerusakan moral. Karena yang dilombakan itu adalah kebaikan. Kalau yang dilombakan itu kejahatan, maka yang terjadi adalah kehidupan sosial itu semeraut gitu. Karena apa? Masing-masing individu lebih melombakan kejahatan daripada kebajikan. Rasul sudah mengindikasikan bahwa di akhir zaman itu masyarakat akan dilanda penyakit umat. Beliau tidak menyebut penyakit hati atau penyakit rohani, tapi daul umam. Daul umam itu penyakit umat. Artinya penyakit-penyakit individu itu sudah mewabah seperti pandemi. Sehingga beliau tidak menyebut penyakit hati seseorang, penyakit rohani seseorang. Karena disebut daul umam, ini penyakit sudah mewabah. Sayusibu ummati daul umam. Akan menimpa umatku penyakit-penyakit umat. Qalu wa ma daul umam ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, penyakit umat seperti apa Rasulullah yang bakal nimpa kepada umat kita? Qala al-asiru wal batoru watakasur watanafusu fid dunya at-tabaghut at-tahasud hatta yakunal baghyu sumal haraj. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus. Akan menimpa kepada umatku penyakit-penyakit umat. Para sahabat bertanya, penyakit umat seperti apa Rasulullah yang bakal nimpa umat kita? Satu, kufur nikmat. Kufur nikmat ini mewarnai kehidupan masyarakat. Jadi kufur nikmat ini akan mengundang wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangankan kufur nikmat ini melanda komunal, masyarakat umum, individu saja kalau kufur pasti bertemu dengan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apalagi kufur nikmat itu berjamaah. Al-asiru wal batoru, sombong, angkuh, arogan. Kalau bahasa daerah itu ada yang begedut, ada yang kemelinti. Ya. Nggak tahu di Malang ini sombong itu apa istilahnya ya? Atau metaok itu dalam bahasa Inggrisnya. Atau apalagi ya itu. Jadi sombong. Kalau masing-masing individu menampilkan perilaku sombong, baik sombong karena hartanya, sombong karena ilmunya, sombong karena jabatannya, maka kontrol sosial menjadi lemah. Karena itu fastabiqul khairat ini mengantisipasi munculnya penyakit umat. At-takasur, berbangga-bangga. Jadi selain kufur nikmat, sombong, saling bangga membanggakan. Akibatnya apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-tanafusu fid dunya. Persaingan yang tidak sehat. Jamaah sekalian, fastabiqul khairat itu menuntun kita untuk bersaing secara sportif. Bersaing secara sehat. Kompetisi secara fair. Namun yang terjadi at-tanafusu fid dunya. Persaingannya persaingan yang sangat tidak sehat. Ya, tidak sportif, tidak jujur. Ya. Jadi, kemudian at-tabaghut, saling menjatuhkan. Masyarakat sudah mempunyai budaya saling menjatuhkan, saling sliding, ya. Saling kalau dalam bahasa Indonesia pepatah itu saling menggunting dalam lipatan. Itu at-tanafu at-tabaghut. Dan yang paling fatal itu at-tahasud.
dengki. Ada 12 kejahatan kemanusiaan yang dilahirkan oleh sifat dengki. Maka di ujung hadis Nabi itu mengatakan hatta yakunal baghyu summal haraj. Kalau masyarakat itu dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit umat itu, maka masyarakat sulit sekali untuk dibina, sulit untuk dibimbing, sulit untuk diarahkan. Mengapa? Karena masing-masing individu menonjolkan penyakit masing-masing. Yang kufur nikmat, ya perilakunya kufur terus. Yang sombong, ya sombong terus. Yang suka membangga-banggakan, ya bangga-banggakan terus. Yang suka bersaing secara tidak fair juga terus begitu. Jadi apa jadinya kalau hidup itu yang berkembang adalah kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Yang suka menggunting dalam lipatan, menusuk teman seiring, suka jilat sana, jilat sini, itu at-tabaghut. Dan puncaknya adalah at-tahasud, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena itu fastabiqul khairat itu sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, fastabiqul khairat itu wujud solidaritas umat. Jadi kalau kita ini berlomba dalam kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan secara bersama-sama akan membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global, termasuk hegemoni politik, krisis ekonomi, dan disinformasi. Nah, di era sekarang ini sangat dibutuhkan motivasi, dorongan untuk terus berlomba dalam kebaikan. Di era informasi misalnya, kita harus berlomba menyampaikan informasi yang baik. Nah, ternyata sekarang lebih dominan informasi yang seliweran itu, informasi yang tidak baik. Maka kita perlu memasang filter penyaring inja'akun fasikun binabain fatabayan. Jika datang orang fasik menyampaikan berita, cek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita termakan oleh fitnah melalui berita yang dibawa oleh orang-orang fasik itu. Dalam krisis ekonomi misalnya, ya kita mesti fastabiqul khairat. Kurang apa sih Bapak Ibu yang namanya KPK sejak didirikan, juga dilengkapi dengan tipikor. Tapi perkembangan ekonomi di negara kita dikotori oleh mental korupsi, mental koruptor. Kemarin ada berita kan, ada seorang di negeri ini yang kekayaannya itu 274 triliun, satu orang. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kailayakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai harta kekayaan itu berputar-putar saja di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Berarti apa? Allah memerintahkan ada distribusi kekayaan. Kekayaan pribadi aja harus didistribusikan untuk zakat, infak, sodako. Apalagi kekayaan yang bersifat pemilik bangsa ini. Harus ada distribusi. Maka fastabiqul khairat itu sampai merupakan wujud solidaritas umat. Yang keempat, sebagai investasi akhirat. Otomatis Bapak Ibu, dengan kita berlomba mengumpulkan kebaikan sama dengan mengumpulkan amal bekal untuk hidup di akhirat. Nah, dalam kondisi dunia yang makin rapuh ini, amal soleh menjadi tabungan abadi yang akan menyelamatkan di hari hisab. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah konsisten di jalan kebaikan dan kebenaran. Nggak usah tertarik dengan lomba-lomba yang sekarang ini lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada manfaat. Karena apa? Nanti akan dihisab. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, dengan demikian, fastabiqul khairat bukan sekedar ajaran normatif, tetapi juga strategi mendasar dalam menjaga keteguhan iman dan keutuhan sosial.
Hablum minallah terjaga dengan baik, hablum minannas juga terjaga dengan baik. Rasulullah menegaskan bahwa pada akhir zaman penuh fitnah. Orang yang konsisten melakukan kebaikan meski kecil akan mendapat pahala besar, seakan mereka melakukan amal besar pada masa normal. Hadis ini sangat diplomatis. Hadis ini mengajak kita dialog. Jadi kalau orang berbuat baik di masa sulit, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Kalau orang berbuat baik dalam kondisi lapang, itu ya bernilai, tapi tidak setinggi, tidak sekualitas ketika dalam kondisi sulit tetap istiqomah berbuat baik. Nah, maka motivasinya adalah fastabiqul khairat. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bersifat warning, Bapak. Dan hadis ini sangat serius. 3 perawi yang meriwayatkan hadis ini, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Badiru bil a'mali fitanan kakito ilail mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron, yabi'u dinahu bi'ardi minatun. Bersegeralah kamu beramal soleh. Kata segera itu fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu beramal soleh. Mengapa? Karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Dampaknya apa? Pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Dijual keyakinannya, keimanannya dengan kepentingan dunia. Nah, kita diberi informasi oleh Rasulullah, diberi peringatan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman banyak orang yang jualan. Ada jualan harga diri, ada jualan amanah ditukar dengan khianat, ada jualan ayat, ada jualan iman, dijual semua. Untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Hadis ini sahih. Akhir zaman banyak orang yang jualan. Dan jualannya jualan recehan. Nah, situasi jualan-jualan ini merupakan dampak dari fitnah akhir zaman yang sangat mengglobal. Digambarkan oleh Rasul seperti gelap menyelimuti malam. Kalau gelap menyelimuti malam, manusia itu mudah sekali tersesat. Sulit mencari jalan yang benar, jalan yang lurus itu sulit. Kenapa? Yang dilihat hanyalah kegelapan. Nah, dampaknya yaitu pagi sore iman berubah seperti orang ganti baju. Padahal Bapak Ibu, iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberi rahmat yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Tapi cepat atau lambat rahmat itu pasti kembali. Nggak ada yang tersisa. Allah ngasih sehat. Dengan bertambahnya umur, kesehatan kita menurun. Pada akhirnya sampai ke titik nol kesehatan, rahmat sehat kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat kuat. Tidak selamanya manusia kuat. Dengan bertambahnya umur, kekuatan kita menurun. Kekebalan tubuh kita menurun. Lama-lama kita menjadi lemah. Kalau sekedar lemah fisik itu sunatullah. Jangan sampai diikuti lemah jiwa. Jangan diikuti lemah mental. Jangan disertai lemah iman. Jadi rahmat sehat kuat itu mahal.
tetapi pada akhirnya kembali kepada Allah. Yang tidak diminta kembali itu cuma rahmat iman saja. Allah memberi rahmat keluarga. Kita cinta semua kepada keluarga kita. Tapi ingat, ya, semua yang kita cintai yang namanya keluarga itu satu persatu kembali. Rahmat yang kembali kepada Allah. Satu persatu. Tidak ada yang bisa ditahan. Allah ngasih rahmat harta. Tidak abadi kok harta itu bersama manusia. Tinggal siapa yang lebih dulu. Apakah hartanya lebih dulu menghadap Allah karena memang hak milik mutlak itu Allah, atau orangnya yang bersama harta itu kembali kepada Allah, hartanya ditinggal. Status harta itu menjadi harta waris. Yang berhak memiliki hanyalah ahli waris, bukan yang lain. Yang berhak memiliki harta waris hanyalah yang memiliki hak waris, yang namanya ahli waris. Tidak boleh orang dari luar, kerabat dekat itu bilang, aku yosek mambu dulurmu le, yo bagiono warasani bapakmu. Tidak ada kata mambu dalam Al-Quran itu. Seringkali kan direcoki oleh gitu-gitu. Jadi semua harta itu kembali. Allah memberi rahmat jabatan, tidak lama kok jabatan itu bersama manusia. Kalau nggak dibatasi oleh ketentuan politik, jabatan itu juga dibatasi oleh ya struktural, pensiun dan sebagainya, ganti jabatan dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang tersisa bersama kita itu tinggal iman, Pak. Yang menyertai kita sejak hidup sampai mati itu iman, Pak. Karena itu Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga apa? Hidup ini bersama Islam, mati pun ditemani Islam. Hidup bersama rahmat Allah yang namanya iman, dan mati pun bersama iman. Lah, kalau imannya sudah rusak, Islamnya sudah mati, di saat orangnya masih hidup, lah nanti kalau mati ditemani siapa? Harta, enggak nemani, Pak. Istri suami enggak nemani, jabatan apalagi? Iman. Karena itu iman ini harus dijaga dengan semangat fastabiqul khairat. Untuk apa? Untuk menghadapi fitnah akhir zaman seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Nah, hadis Nabi ini kalau kita jabarkan lebih detail, itu mengandung minimal 5 makna. Pertama, awal sabda Nabi itu mengatakan badiru bil amal, bersegeralah beramal soleh. Artinya beramal soleh itu jangan ditunda-tunda. Karena menunda amal soleh itu kualitas ikhlasnya beda. Semakin ditunda, kualitas keikhlasannya semakin tipis. Yang kedua, menunda itu adalah spekulasi konyol. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Waktu yang membersamai kita itu hanya waktu sekarang. Waktu yang lalu kita nggak bakalan ketemu lagi sampai mati. Dan waktu yang akan datang, insya Allah kalau Allah mengendaki, ketemu dengan waktu yang akan datang. Jadi jam sekarang ini milik kita. Jam berlalu sudah nggak bersama kita. Jam yang akan datang, insya Allah kalau kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan jam berikutnya. Maka kalau nggak fastabiqul khairat, rugi manusia. Jadi di awal sabdanya Rasul sudah memerintahkan badiru bil a'mal, bersegeralah beramal soleh. Nah, mengapa Rasulullah menyuruh segera? Karena beliau sudah menyampaikan bahwa akan terjadi fitnah besar di akhir zaman. Ya besar, ya berat. Gitu ya. Maka bersegera beramal itu agar iman kita itu terlindungi, Pak. Agar iman kita itu dipupuk suburkan dengan iman. Kemudian ketika iman rapuh, iman dapat berubah secara drastis.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran. Pagi sore itu iman bisa berubah. Karena apa? Besarnya fitnah yang menyebabkan iman itu mudah sekali berubah. Padahal sekali lagi iman itu rahmat satu-satunya yang tidak diminta kembali oleh Allah. Agar apa? Hidup bersama iman, mati pun ditemani iman. Nah, apalagi sampai terjadi naudzubillah min dzalik, iman dijual dengan harga murah. Nah, orang yang menjual iman dengan harga murah, statusnya menjadi manusia rendahan. Yang tidak bisa menghargai nilai iman. Manusia mentalnya rendah. Sehingga iman yang mestinya bernilai tinggi sampai ke akhirat, lebih dulu dijual. Ada yang cuma digadekan, nanti diminta kembali. Gitu. Nah, iman nggak bisa begitu. Tapi faktanya, itu yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, laki-laki badiru bil amal menjadi penutup bahwa amal soleh merupakan bentengnya iman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh itu seperti dua sisi mata uang. Di dalam Al-Quran Allah mengulang perintah amanu atau alladzina amanu itu selalu berhubungan dengan wa'amilus sholihat. Dan diulang sebanyak 51 kali dalam Al-Quran. Setiap ada perintah amanu, terus dilanjutkan wa'amilus sholihat. Ada alladzina amanu wa'amilus sholihat. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa'amilus sholihat. Misalnya, summa radatnau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ada lagi dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Itu diulang sebanyak 51 kali dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bisa disimpulkan tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan iman. Sehingga iman dan amal soleh itulah teman abadi, bekal abadi yang membersamai kita sejak hidup sampai menghadap Allah nanti. Maka jaga iman dan amal soleh. Semangatnya apa? Fastabiqul khairat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja sih fitnah akhir zaman itu? Bapak Ibu, merambah urusan hidup yang sangat luas. Jadi fitnah akhir zaman itu beragam. Misalnya aspek akidah itu juga rawan fitnah. Sosial, politik, apalagi hingga persoalan moral. Nah, fitnah yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan seperti ini, Bapak. Pertama, munculnya Dajjal. Dajjal itu sistem kesesatan yang menyesatkan manusia dengan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, menampakkan keajaiban palsu. Itu Dajjal. Memang secara fisik, Dajjal itu akan muncul menjelang kiamat, menjelang kehancuran alam semesta. Yang digambarkan secara fisikly. Tapi sebenarnya sekarang pun, Dajjal itu sudah gentayangan di sekitar kita. Itu apa? Sistem kebohongan. Ketika kebohongan sudah jadi sistem, lama-lama kebohongan jadi budaya. Kalau enggak bohong itu geringgingen bibirnya itu. Sehingga apa? Ucapannya bohong, pikirannya bohong, perilakunya bohong, sistem yang dikembangkan sistem kebohongan, kepalsuan, manipulatif, itu sistem Dajjal namanya. Enggak usah nunggu nanti, Pak. Karena kita enggak ketemu nanti. Yang sekarang ini kita sudah bertemu dengan Dajjal-Dajjal akhir zaman. Yang namanya sistem kebohongan itu. Apa yang tidak manipulatif sekarang? Semuanya serba
kebohongan serba manipulatif. Beli besi aja ada KW kan? Betul Pak, ada KW Pak. Saya pernah ditanya, KW berapa Pak? KW itu apa? Itu ternyata ada kualitas ya KW itu. Nah, sekarang KW-KW itu banyak. Iya, jadi enggak tahu apa itu. Saya tuh pernah beli besi 12. Ini asli apa KW gitu. Saya bengong karena memang bukan dunia saya tuh. Tapi sekarang ini serba KW apa saja itu. KW 1, KW 2, KW 3. Nah, itu sistem dajjal itu namanya. Kemudian turunnya berbagai nabi palsu. Sejak zaman Rasul itu sudah hampir 30 orang yang menamakan diri, mengakui dirinya sebagai Rasul. Beliau dalam hadis Abu Dawud itu dan Tirmidzi, beliau menyatakan akan muncul nabi-nabi palsu sebanyak hampir 30 orang. Semuanya mengaku nabi, padahal aku penutup para nabi. Yang menyatakan Rasulullah SAW itu khotamul anbiya wal mursalin atau khotaman nabiyyin itu Allah. Penutup para nabi dan rasul itu yang nyatakan itu Allah. Maka la nabiya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Lah kok muncul nama-nama nabi? Musailamah al-Kazzab, Sajjad Tamimiyah dan sebagainya. Nah, itu fitnah akidah di akhir zaman. Nah, subhat, keraguan-raguan Bapak Ibu, keraguan dalam agama. Banyak umat Islam meninggalkan ajaran Islam karena terpengaruh ideologi sesat, ateisme atau sekularisme ekstrim. Saya beberapa 2 Selasa yang lalu mengislamkan 3 orang. Ya, hati saya bersyukur sekali karena dalam satu waktu saya mengislamkan 3 orang. Setelah saya telusuri ternyata beliau itu juga sudah Islam sebenarnya. Sudah Islam Pak. Hanya karena pengaruh sesuatu, yang sesuatu ini nggak saya tunjukkan, beliau ikut. Tapi di masa usia semakin tua, dia mulai nyadari bahwa ternyata yang saya ikuti ini banyak yang menyimpang. Dan akhirnya muncul keyakinan terhadap keimanan terhadap Islam. Akhirnya menyatakan diri Islam. Syahadat itu. Karena apa? Karena ada penyesalan. Saya sudah berada di jalan yang benar, agama benar, kok saya keluar dari Islam. Mengikuti agama tertentu. Akhirnya dia sadar terus kembali. Saya bilang untung Bapak punya kesadaran itu. Jadi suami, istri, dan anak, tiga-tiganya Islam. Nah, itu apa? Ini Bapak. Jadi fitnah akidah di akhir zaman itu muncul subhat-subhat itu. Keraguan-keraguan. Masih meragukan kebenaran. Padahal ada 3 kebenaran Islam yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. 1, kedudukan Nabi Muhammad sebagai makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu selain utusan Allah juga penutup para nabi. Ini yang nyatakan Allah. Nah, maka Rasulullah itu nabi akhir zaman. Secara fisik beliau sudah wafat. Tapi dari sisi status kenabiannya, kerasulannya, beliau itu Rasul akhir zaman. Karena la nabiyya ba'dah. Ini nggak bisa diingkari oleh siapapun. Yang kedua, Al-Quran. Begitu Al-Quran himpunan firman Allah yang menghimpun Taurat, Zabur, Injil, bahkan Suhufi Ibrahim wa Musa itu terhimpun dalam Al-Quran. Maka sesudah Al-Quran sempurna, Allah nggak nurunkan firman baru sampai kiamat. Dan itu logis. Ketika Allah nggak ngangkat Nabi dan Rasul baru, otomatis Allah nggak nurunkan firman. Karena setiap firman itu mesti disampaikan lewat Rasul. Nah, kalau Rasul sudah nggak diangkat, firman dilewatkan siapa? Itu kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Yang ketiga, Islam. Yang memberi nama Islam itu Allah. Yang punya ajaran Islam itu Allah. Yang menyatakan benarnya Islam itu juga Allah. Innad dina indallahil Islam.
Maka benarnya Islam itu bukan karena dibenarkan oleh manusia. Sejak dari Allah itu sudah benar. Karena itu kalau orang Islam membenarkan, tidak lantas kebenaran Islam semakin bertambah. Islam tetap benar. Dan andai kata manusia itu mendustakan Islam, kebenaran Islam nggak terganggu. Karena apa? Yang merekomendasi kebenaran Islam itu Allah, pemilik agama itu. Dan sampai kiamat, Allah nggak nurunkan agama samawi baru sesudah Islam. Ya. Sesudah Islam sempurna, dinyatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah nggak nurunkan lagi agama baru dari langit. Kalau muncul agama baru itu agama budaya, produk budaya manusia yang buat agama, buat Tuhan sendiri, buat sistem ajaran sendiri, tapi bukan dari yang menciptakan kita. Islam itu agama yang dibuat oleh yang menciptakan kita. Karena itu sampai hari kiamat Allah nggak nurunkan agama. Nah, tiga kebenaran ini harus jadi satu kesatuan dengan kita. Karena itu insya Allah tidak ragu. Tapi bagi mereka yang nggak paham, ya masih meragukan Islam. Apalagi terus ya muncul fitnah-fitnah terhadap Islam. Nah Bapak Ibu, sekarang fitnah sosial, merosotnya akhlak, putusnya silaturahim, merosotnya amanah. Tiga ini luar biasa dahsyat. Karena itu kalau kita nggak fastabiqul khairat, kemerosotan akhlak semakin parah. Defisit moralitas semakin jadi-jadi. Silaturahim apalagi? Silaturahim di akhir zaman itu diwarnai oleh vested interest. Silaturahim itu ditimbang untung rugi. Kalau menguntungkan silaturahim dijalin, kalau nggak menguntungkan putus. Persaudaraan di akhir zaman itu juga begitu. Au akhun yastani subi. Rasul menyatakan di akhir zaman itu orang tidak bangga kalau bersaudara tulus dari hati ke hati. Artinya apa? Persaudaraan di akhir zaman itu syarat dengan vested interest. Selalu ada udang di balik batu. Ya. Kalau menguntungkan terus dijalin, kalau enggak berpisah. Nah, kecenderungan ini melahirkan mental materialism. Yaitu apa? Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi hanyalah kepentingan pribadi. Kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan pribadi, musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Kalau sudah mempertimbangkan keuntungan pribadi, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Karena orientasinya orientasi itu terancam silaturahim, terancam putus. Nah ini fitnah sosial. Karena itu fastabiqul khairat itu bukan hanya berlomba dalam kebaikan, silaturahim pun harus dilombakan. Getol lah silaturahim. Nah kemudian merosotnya amanah, ini mengerikan ini. Kejujuran hilang, orang yang tidak layak diberi jabatan, orang yang amanah dikhianati, para pengkhianat mana dikasih amanah dan sebagainya. Bapak Ibu, ini materinya masih banyak. Saya kewalahan kalau nyampaikan terus, ya, karena sudah mulai meniren ini saya itu. Jadi karena maunya saya paksakan tuntas, tapi ternyata tetap nggak tuntas. Ya. Saya kira sampai di sini dulu, karena saya khawatir Bapak Ibu sudah semakin selonjor, semakin senden, pijet-pijet, nanti malah saya dzolin gitu. Saya kira cukup dulu, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan, monggo. Biasanya Pak Dokter, mana ini Pak Dokter? Biasanya baik, karena nggak ada yang bertanya, saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, baik lahir maupun batin, terhindar dari segala fitnah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.